Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rizky Amalia dengan NIM 20020400012, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan sel ke dan dari sel, contohnya seperti zat darah dan zat makanan. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal dan tertutup, di mana darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung, kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah, yaitu yang pertama jantung, yang kedua vena, yang ketiga arteri, yang keempat kapiler. Yang pertama jantung. Jantung ikan terletak di bagian posterior lengkung insang di depan rongga badan. Jantung ikan terdiri dari 4 bagian, yaitu atrium, ventricle, sinus venosus, dan bulbus arteriosus. Atrium merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada di atrium akan melalui atrioventikular, kemudian diteruskan ke dalam rongga ventricle. Ventricle merupakan sebuah ruangan dalam tubuh ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium, yang kemudian darah yang berada dalam ventricle akan dibawa dengan menggunakan autoventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh ikan. Sinus venosus merupakan ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis yang berfungsi untuk menampung darah yang mengalir dari vena cardiac arterior melalui vena hepatica. Bulbus arteriosus merupakan ruangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor yang menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. Vena berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis daripada arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi sehingga mampu memompa darah sampai ke jantung. Arteri dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Organ selanjutnya adalah kapiler. Kapiler adalah tempat percabangan saluran darah dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara darah dengan jaringan atau sel. Mekanisme sistem peredaran darah pada ikan. Darah kotor dari sistem pembuluh darah atau sistem kapiler mengalir masuk ke atrium. Dari atrium, darah selanjutnya masuk ke conus arteriosus. Darah dari conus arteriosus dari ventricle dipompakan keluar dari jantung menuju insang melalui aorta ventralis. Dari aorta ventralis, darah didistribusikan ke cabang-cabang aorta ventralis yang disebut arteri. Arteri tempat masuknya darah dari aorta ventralis menuju insang disebut arteri efferent branchialis. Darah ini mengandung banyak CO2. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida di dalam insang dibebaskan ke dalam air dan O2 atau oksigen berdifusi dari air ke dalam insang sehingga darah yang meninggalkan insang merupakan darah bersih yang banyak mengandung oksigen. Darah kaya akan oksigen didistribusikan melalui aorta dorsalis. Dari aorta dorsalis, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.